dia membakar tidak sembarangan, berdasarkan arah angin, berdasarkan suara petir. Suara petir pertama itu kode bahwa 3 hari ke depan akan ada hujan di daerah kamu. Selamat malam Pak Limbay. Selamat malam. Kita ngobrol malam ini ya. Ya. Tentang banyak hal, terutama tentang pertanian lah. Ya. Kemarin kita baru luncurkan buku apa itu Pak? Mutiara Bumi Senentang. Mutiara Bumi Senentang. Adrianus Limbay, petani inspiratif. Ya. Adrianus Limbay, petani inspiratif, Mutiara Bumi Senentang. Persembahan Kodim 1205 Sintang. Ya. Kan? Jadi ya itu Pak, saya bangga lah dengan Sintang ini. Ternyata banyak mutiara di Sintang ini. Salah satunya yang ada di hadapan saya ini. Ya. Kan? Jadi mungkin banyak lah ya pihak yang kemudian tidak menyadari akan hal itu, bahwa Sintang ini walaupun di pelosok ya jantungnya Kalimantan, tapi ternyata energinya dahsyat, orang-orangnya berkualitas sangat tinggi. Nah, saya undang malam ini Pak Limbay, kita ngobrol-ngobrol. Sebetulnya Pak Limbay dulu sekolahnya apa? Sekolahnya sarjana pertanian ya? Enggak pernah kuliah. Oh, enggak pernah kuliah? Enggak pernah kuliah. Jadi terakhir SMT Pertanian Nusantara Indah Sintang. SMT Sekolah Menengah Teknologi Pertanian Sintang, jurusan Hortikultura dan Tanaman Pangan. Hortikultura dan tanaman pangan. Hortikultura itu apa Pak? Itu termasuk buah-buahan masuk. Oh. Jadi tidak termasuk tanaman keras. Oh, bukan tanaman keras. Artinya yang memang konsumsinya manusia lah ya. Iya, macam jagung, kedelai, padi, itu kacang-kacangan itu. Ya. Dan tanaman pangan lainnya. Itu 3 tahun Pak ya? 3 tahun. Sekarang masih ada itu sekolahnya? Tutup. Hah? Tutup. Tutup tahun kapan itu? Sejak SMT Pertanian itu booming, jadi banyak peminat, sampai 3 kelas, kelas 1, kelas 2, 3 kelas. Sejak kepala sekolah dipindahkan ke SMA-nya. Kepala sekolah Nusantara Indah Pertanian itu dipindahkan ke SMA. Oh gitu, SMA negeri gitu ya? SMA swasta, yayasan. SMA swasta. Oh. Jadi mulai merosot, murid tidak banyak daftar lagi ke sekolah jurusan pertanian. Ya, padahal di sini masih pertanian itu masih sektor yang masih sektor yang memang jadi mata pencarian penduduk ya, mayoritas ya. Iya, betul. Kan masih banyak tuh petani-petani itu ya. Masih banyak. Harusnya cocok itu untuk di sekolah yang masih mengurusi pertanian lah ya. Iya. Itu harusnya masih ada harusnya. Ya. Tapi kok malah nggak ada. Nggak tahu lah, mungkin intern dari guru waktu itu kan, sehingga dibubarkan ya. Karena siswanya berkurang gitu. Pak Limbay dulu tahun berapa lulusnya? 93-94. 93-94 ya? Iya. Wah, 93 berarti saya masih SMP itu Pak. SMP. Pak Limbay udah lulus SMT SMA, ya? Ya SMA SMK. lah. Terus setelah itu memang nggak pengen kuliah Pak? Jangankan kebayangan kuliah, sedang Senin Sabtu udah keteteran sekolah. Jadi Sabtu saya nggak sekolah, saya praktekkan ilmu dari guru. Saya waktu itu yang terasa benar saya dapat hasil itu nanam kacang panjang. Kacang panjang? Ya, di komplek Kompi Bantuan. Kan saya tinggal ngontrak di situ. Oh gitu. Nah, jadi saya praktekkan, saya berhasil. Jadi ibu-ibu TNI itu pagi-pagi beli kacang panjang dengan saya gitu. Untuk saya dapat tambahan uang jajan. Tanamannya di mana tuh? Di dekat samping rumah, kecil. Oh, memang di situ. Ya, bedengan juga 1 meter kali berapa gitu lah. Ya. Nggak sampai luas. Itu terus memang ibu-ibu berhasrat lah
Ya beli ke membeli saya. ya. Jadi saya ada satu ikat 100 perak. Nah, jadi itu nantilah uang jajan saya gitu lah. Itu waktu selulus SMA itu ya? Masih sekolah. Oh, masih sekolah. Kelas 1 2, kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya langsung praktekkan ilmu guru. Oh, iya, iya. Gitu. Di hari Senin dan Sabtu. Senin sampai Jumat saya sekolah. Hari Senin sampai Jumat sekolahnya. Ya? Sabtu enggak pernah masuk. Terus nggak ditegur oleh guru? Pernah di skor, dikasih peringatan, kamu kalau begini terus enggak usah masuk gitu lah. Saya 2 minggu enggak boleh masuk sekolah. Oh gitu. Iya. Jadi memang setelah itu 2 minggu nggak masuk sekolah sama sekali. Enggak masuk sama sekali, tetapi saya praktekkan ilmu guru di lapangan. Nah, di yang satu petak tadi itu. Nah, satu petak, misal guru bahas jagung, saya coba langsung ke lapangan. Jarak tanam, lebar bedengan, Ya. tinggi bedengan, lebar parit, saya ukur pakai sentimeter gitu. Enggak ada pakai penggaris. Ya pokoknya langsung praktek lah apa Langsung yang praktek. materi yang didapat di sekolahnya. Ya. Terus setelah 2 minggu Nah, baru saya boleh masuk lagi. apa yang terjadi ketika itu? Guru dengan saya sama-sama diam. Guru Nggak, enggak bisa artinya- marah lagi. Loh, kenapa? Ya, karena mungkin guru tahu saya ekonomi sulit gitu. Tetapi setelah kami magang, saya jelaskan ke guru, Pak, prospek yang paling bagus semua teori kita di sekolah tanaman cabai, gitu Pak. Oh gitu. Ah. Jadi akhirnya nggak bisa marah lagi karena Pak Limbay mempunyai jawaban cerdas begitu ya? Iya. Karena memang sudah langsung praktek ya. Langsung praktek gitu. Akhirnya nggak masalah lah ya. Tidak masalah. Nggak masuk pun nggak apa-apa karena memang justru lebih lebih pandai dari siswa yang lain. Ah, betul itu. Karena langsung praktek kan. Langsung praktek. Akhirnya kami praktek di Pandan, ya berhasil. Di Pandan. Di Pandan tempat prakteknya. Tingkat Memang dari sekolah ke sana ke ya. sana ya. Nah, terus nggak kuliah setelah SMT itu. Saya memang tidak ada kepikiran kuliah karena memang orang tua tidak mampu. Oh gitu. Ya, orang tua sama-sama tidak bisa baca tulis. Orang tua kerjaan cuma nanam padi. Ya, ya. Jangan sampai anaknya kelaparan itulah. Nanam padi Di ladang berpindah. ladang berpindah berarti bakar juga ya? Bakar, waktu itu bakar. Waktu itu masih boleh bakar ya? Masih boleh. Ya. Tahun berapa tuh, Pak? Dari saya 94 itu ya? Dari saya masih SD, SMP, SMA tetap berladang. Ya 94 kan lulus SMP. 93, 94. Artinya itu masih membakar kan? Masih membakar. Dan waktu itu nggak ada larangan-larangan. Enggak ada larangan. Hanya 97 terus kemudian bencana asap. Ya, itu kemarau panjang, mungkin Tuhan dah marah lah. Oh gitu. Tuhan Jadi, marah karena kemarau panjang, jadi api itu merembet kemana-mana sehingga tidak tahu lah apa sebabnya kok bisa kemarau sampai lama begitu. Sampai di tempat kami kebun karet habis beberapa puluh hektar. Tembawang kayu-kayu durian tua habis, ada satu gereja juga hangus. Oh gitu. Ya. Bangunan rumah pun gereja pun terbakar Hangus ya. Nah, mulai dari tahun 97, 98 akhirnya desa kami bangkit dari nol. Jadi kami senasib sama-sama miskin semua. Oh gitu. Istilah satu desa itu tidak ada yang bisa dibanggakan lagi. Ya. Dari 97, 989 akhirnya desa kami minta bantuan ke Desa apa itu, Pak? Desa Pabenua, Pau Benua ya. Kecamatan Sepauk, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Kabupaten Sintang. Sintang. Nah, terus minta bantuan kemana? Minta bantuan ke perkebunan, akhirnya dikasih terus. Minta bantuan ke suster, ke pastoran, dikasih juga. Terus untuk apa itu bantuan? Bibit karet, Oh, bibit karet. kebanyakan bibit karet. Oh. Nah. Tidak lagi tanam padi. Masih tanam padi, cuma difokuskan ke karet. Karena karet habis hangus gitu Pak. Oh gitu. Habis hangus. Ya. Nah, jadi sampai sekarang penghasil karet terbesar dan terbersih lah untuk Kota Sintang. Oh, kualitas karetnya. Kualitasnya, karena karetnya luas, tidak ada kepikiran untuk memberikan segala kulitnya, tanahnya, sampahnya tidak kepikiran. Itu yang nakal itu ya. Ya itu. Kulitnya bahkan ada yang batu di mana. Ada batu, ada apa-apa gitu. Ya. Jadi berarti ya akhirnya Pak Limbay ya mempraktekkan ilmunya lah ya. Ya. Nggak mencari lagi di bangku kuliah.
Ya. langsung praktek di situ aja ya. praktek. Saya juga terkesan waktu itu kan bapak saya bilang gini, Pak, saya sekolah pun keteteran, tidak punya modal. Bapak cuma nanam padi, sistem pindah-pindah. Kalau saya kalkulasikan, beladang liar itu hasilnya sangat minim. Ya. Hampir-hampir tidak cukup untuk beli papan, beli nyekolahkan anak. Nah, cuma kita dapat beras, dapat padi, dan dapat kebersamaan dengan teman-teman di desa, kebahagiaan pada saat panen itu. Ya. Nah, cuma kalau dari segi komersil jauh daripada menguntungkan. Jadi hanya bisa dimakan saja. Bisa dimakan itu pun mungkin udah sampai setahun. Oh gitu. Ya. Terus kemana dong nyari kekurangannya itu? Kekurangannya ya ladang-ladang liar banyak juga keuntungan sebenarnya. Dia kena nanam jagung, Oh, selain padi berarti ada juga ada tanaman jagung, lain. ada keladi, ada sayur-sayuran, ada terong, ada kacang kayu, ada singkong. Nah, jadi itulah yang untuk bertahan. Ya. Ya. Dijual kemudian diberikan beras gitu ya. Ya, ada kucai gitu. Kucai. Saya jadi ingat Kucai yang bule. kucai bule ya, warna putih. Ya. Terus gini, Pak Limbai. Pak Limbai kan kepala desa ya. Ya. Sekarang yang dulunya seperti itu. Sekarang kepala desa, bahkan kepala desa yang kemudian mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan. Iya. Salah satu dari 4 kepala desa se-Indonesia. Betul. Ya. Yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan. Ya. Karena transparansinya mengelola anggaran dana desa ya. Ya. Itu penilaiannya bagaimana? Karena saya berpikiran begini, saya ditunjuk masyarakat jadi kepala desa itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Ya. Tanggung jawab saya besar karena mereka percaya 100% dengan saya suruh mengelola uang dana desa yang begitu besar. Ya. Tapi penilaian mereka karena saya mungkin sudah mampulah di bidang ekonomi. Ya. Tidak mungkin seorang Limbai itu akan korupsi. Oh, gitu ya. Karena dia sudah punya banyak yang dah punya lah, ekonominya dah bagus, dari cara dia mendidik anak buah juga bagus gitu kan. Jadi peranggapannya dari masyarakat warga Ya. bahwa Pak Limbai ini sudah kaya gitu. Iya. Jadi itu. nggak mungkin lagi korupsi. Jadi pilihlah pemimpin yang kaya. Iya. Jadi saya peranggapan begini. Kalau kita ingin korupsi, itu sebenarnya bukan hak kita. Ya. Itu mungkin hak anak kita, anak cucu kita nanti yang dikorupsi pada saat kita tugas. Ya. Jadi kalau korupsi itu kita sudah mengambil yang belum bagian kita gitu ya. Betul. Artinya bisa jadi itu bagian dari anak cucu kita nanti. Ya, rezeki anak cucu Kok kita. sudah diambil sekarang. Ya. Akhirnya anak cucu kita nanti miskin. Betul. Ya. Itu bagus juga tuh. Udah itu pemikiran seperti itu, Pak. Ya. Udah itu kan kalau kita dicap korupsi, memperkaya diri, saya yakin anak kita rezekinya akan susah. Akan dijauhi oleh teman-temannya. Rezeki juga akan dikurangi nanti. Ya. Nah, kita korupsi itu mungkin yang kita korupsi itu uang RT, uang RW, uang adat gitu kan. Hak ansip yang kita korupsi. Kalau ingin kaya jangan jadi kepala desa. Itu moto saya. Oh gitu. Jadilah wira swasta atau jadi pengusaha atau investor. Atau jadilah Adrianus Limbai. Iya, jadi harus Limbai yang sepenuhnya gitu. Nah, terus saya kembali lagi dulu lah, Pak. Iya. Dulu katanya Pak Limbai itu pernah juara lomba lari, lomba bersepeda. Gitu ya. Itu gimana Pak Limbai ini kok kayaknya penuh dengan prestasi-prestasi gitu. Jadi kepala desa tingkat nasional, kan dapat penghargaan tingkat nasional. Terus dulu katanya lomba lari, lomba bersepeda dan seterusnya. Gimana ceritanya, Pak? Lomba lari karena memang karena orang tua saya di ladang. Sekitar 2 kilo lah dari jalan raya. Sehingga saya masuk hutan yang ada segala sungai, yang ada segala akar karet, akar kayu. Saya harus berlari supaya PP itu 4 kilo kan. Jadi setiap hari memang
nggak disadari berlari gitu. berlari. Begitu lomba menang lah. Menang gitu. Jadi ada teknisnya lomba lari itu dari jarak pendek, jarak menengah, jarak panjang, ada pengaturan napas. Oh, Gitu. otodidak ya? Ya. Belajarnya. otodidak. Waduh, itulah yang saya akhirnya ini Pak, apa namanya ya? Kagum lah dengan Ya. Pak Limba ini. Jadi banyak ilmu yang kemudian dicari itu karena apa ya, pemikiran liarnya gitu. Ya. Yang ingin tahu ini, ingin tahu itu. Saya baca bukunya itu. Apa namanya? Terus akhirnya karena dari keinginan tahuan yang tinggi itu tadi, Ya. akhirnya banyak apa namanya? Bukan keinginan tahuan yang tinggi, akhirnya praktek sendiri kan. Betul. Ya. Terus akhirnya didapati sendiri, oh begini rupanya. Ya. Dan itu banyak itu. Itu yang saya kagumi dari Pak Limba itu. Ya. Nah kalau yang lomba ini sepeda, Lomba sepeda itu karena saya habis beras harus balik ke kampung lagi, ke Habis orang beras. tua. Jadi karena orang tua kan berasnya ditumbuk pakai tangan. terus Jadi tidak akan pernah ngasih beras 5 kilo. Jadi sementara saya hitung kemarin dulu sekolah 1 bulan saya 8 kilo 9 kilo oh maksudnya Pak Limba ini bersepeda bawa beras. Cuma karena beras tumbuk tangan jadi tidak pernah bisa bawa banyak. Kadang kasih 3 kilo 5 kilo. Jadi jadi beras habis waktu sekolah ya. saya harus pakai sepeda lagi ngambil. Ya, sering bersepeda lah. Sering bersepeda. Latihan lagi itu, Latihan lagi. secara tidak sengaja latihan Ya, lah ya. 36 kilo itu dari kelas 2 SMP. Dari kelas 2 SMP 36 2 kilo. SMP, kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3. Jadi berlatih bersepeda sejak Tanpa kelas 2 SMP. disadari juga ikut berlatih. Ya. Ya ini luar biasa nih, saya salut Pak dengan Pak Limba ini. Iya. Terus gini Pak, kita ini kan apa ya, ingin memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak lah ya. Jadi sekarang ini kan sedang rame-ramenya nih menjelang kemarau, pemerintah juga sudah menerbitkan SK. Ya. Status keadaan siaga Asap. siaga darurat lah ya. Ya. Bencana asap karena karhutla. Ya. Ya. Ini kan umum ini di Kalimantan Barat ya. Ya. Ada juga yang di Sumatera itu misalnya Riau dan lain-lainnya ya. Nah, ada nggak Pak Limba ini sebagai, ya katakanlah Pak Limba kan orang suku Dayak lah ya, Ya. yang rata-rata bercocok tanam dengan tahapan membakar itu suku Dayak gitu. Ya. Nah, kira-kira Pak Limba punya nggak atau selama ini menggagas bagaimana orang-orang akhirnya tidak membakar Pak? Ya. Gimana itu Pak? Awalnya saya lihat orang tua saya sendiri berladang, memang cukup makan. Tanaman padi bapak saya teliti, anakannya berapa, ketinggiannya berapa, jarak tanamnya berapa, lubang tanam per satu lubang tanam jumlah padi berapa, rasa benih padi, rasa padinya gimana. Saya teliti dari orang tua, akhirnya Pak, beladang itu mungkin tidak cukup untuk beli papan, bikin rumah. Beladang itu mungkin tidak cukup untuk boro-boro bayar kredit motor kan. Ya. Kita cuma dapat beras, sementara anak sekolah perlu duit sebagian. Ya. Nah dengan itu saya dapat ilmu, jadi udahlah Pak, tidak usah beladang lagi lah. Nah, terus? Jadi bapak saya udah tidak beladang, akhirnya saya suruh bikin jualan kecil-kecilan. Yang dijual apa? Sembako. Oh, jualan sembako. Ya sekarang umurnya 90 tahun orang tua saya, masih masih ada. masih ada, masih ada. Ya. Masih mampu. Jadi itu kebanggaan saya sebagai anak. Anak tidak menuntut yang berlebihan dengan orang tua, sehingga bapak saya tidak beladang. Jadi saya fokuskan jadi beladang itu hasilnya kurang, gitu Pak. Akhirnya berdagang saja ya. Akhirnya berdagang kecil-kecilan. Nah saya juga begitu. Setelah saya melihat di lapangan bertani itu kurang, apalagi dengan sekarang ada sistem tidak boleh bakar, saya ngambil inisiatif. Saya harus mempelajari, harus mengubah cara kerja orang Dayak yang tadinya membakar dengan lahan harus 1 hektar 2 hektar baru dapat hasil padi maksimal.
saya teliti, saya pelajari mengapa harus luas. Kalau lahan sedikit hasilnya bisa banyak. Oh, ya, Jadi tidak perlu luas. Saya pelajari benar, akhirnya ketemulah tanpa bakar. Jadi lahan itu ditebang tebas, dibiarkan sampai busuk. Ya, ya, ya. Nah, ranting-rantingnya sampai busuk. Kemudian ya kita boleh tanam karet di atas semak-semak itu yang udah kita semprot jalur karet untuk jalur karet atau jalur sawit. Nah, setelah rumput mati oleh kita semprot, silakan ditanami padi untuk tanpa bakar gitu Pak. Nah, kita bersihkan ke tengah atau kayu-kayu kita bersihkan. Rumputnya kita matikan dulu sampai sekali mati, semprot lagi 2 kali, semprot 3 kali sampai permukaan tanah itu nampak. Nah, dengan nampaknya permukaan tanah, kita boleh tugal tanpa harus bakar. Nah, itu berapa lama, Pak? Kalau membakar kan sebentar saja tuh. Ya. Nah, Enggak ya, membakar sebulan juga. Karena setelah ditebas kan harus dikeringkan dulu tuh. keringkan. Dikeringkan kira-kira sebulan baru bisa dibakar. Ya. Kalau yang membusukkan, Memang lama, prosesnya lama. nah itu makanya nggak dipilih orang toh. Ya, Orang lebih memilih yang lebih cepat, yaitu dibakar. membakar. Memilih yang mudah dan murah. Ya, Kalau yang membusukkan tadi lama itu. lama. Nah, ya, Tetapi makanya- ya daripada kita menimbulkan asap di mana-mana kan, mengganggu penerbangan. Nanti siapa tahu kota Sintang juga jadi kota yang ibu kota provinsi kan, penerbangan lancar. Kita juga membuat asap di udara, penerbangan terganggu. Ya, Jadi mau tidak mau kita harus berubah. yang katanya kearifan lokal bagaimana? Nah, Pak, saya mau tanya Pak. ya. Nggak Tapi sabar. kan, apa ya? Kayak pikiran orang Dayak sekarang kan bahwa asap tuh bukan karena peladang. Ya. Jadi menurut Bapak gimana? Sekarang kalau misalnya dengan metode yang lama tapi efisien tadi bisa mengurangi asap dibandingkan dengan metode cepat murah tapi menimbulkan asap, toh juga bencana asap selama ini bukan diakibatkan karena peladang juga yang hanya bakar Ya. 1-2 hektar. Ya. Bapak itu gimana? Sebelumnya kan membakar. Nah, sebelum 97 tuh sering bakar. Ya. Nah, tapi mengapa 97 sekarang asapnya banyak? Kalau di sensus di tiap desa, anak-anak di kampung-kampung kan banyak sekolah. Ya. Otomatis mereka tidak banyak yang mau peladang. Gitu, di kampung-kampung. Anak-anak udah SMA dia milih jadi sales, jadi kerja di perusahaan. Jadi kabut asap ini tidak semata-mata disebabkan oleh peladang liar. Tetapi ada yang nunggangi. Dia buka lahan sawit. Contoh lahan sawit dengan alat berat 10 juta 1 hektar. Ya. 100 hektar berarti 1 miliar. Ya. Nah, dengan dibakar, suruh dibakar 1 juta 1 hektar. Berarti 100 juta 100 hektar 100 juta. Ya, ya, ya. Berarti efisien main bakar yang nanam sawit. Tetapi dia nuduh istilahnya peladang. Ya, ya. Sementara peladang makin hari makin berkurang. Ya, ya, ya. Gitu. Bahkan main semprot sawah udah tanpa bakar. Sekarang kan begitu. Nah, jadi ada perusahaan-perusahaan yang ingin murah, tidak mengeluarkan alat berat gitu kan. Nah, itu. Seberapa yakin Bapak metode Bapak nih yang enggak yang bukan bakar ladang itu bisa mengurangi atau meminimalisir bencana asap lah ke depannya? Seberapa yakin Iya. lah? Dia begini, Pak. Kalau mau jujur, di setiap desa, saya kan juga kepala desa, di setiap desa di sensus berapa masyarakat yang memang tidak ada skill lain, berapa orang itu dicatat di tiap desa. Nah, jadi dikalkulasikan. Semakin tahun semakin banyak anak muda yang tidak mau bertani lagi, Ya, ya. tidak mau beladang, gitu. Terus bagaimana dengan kearifan lokalnya? Kalau semua sekarang masyarakat Dayak tidak mau beladang, berarti kita udah mulai Tidak arif. Ya, lagi. Nah, terus Tidak arif lagi. kaitannya dengan metode berladang mungkin Bapak sekarang buat itu fungsi atau manfaat kedepannya itu kayak gimana nanti dengan adat istiadat suku Dayak itu sendiri?
yang kita tidak bisa pungkiri, yang anak muda itu kan punya keyakinan, dia pilih keyakinan agama kan. Yang orang tua tadi tetap mempertahankan ada istiadat dia. Jadi sulit kita mengubah orang-orang tua. Kalau kita ubah mungkin kita tulah ataupun tidak menghormati orang tua kan. Ya sejalannya waktu di kota tidak ada lagi gawai-gawai kan yang kau aku lah kan gitu. Nah di kampung masih, karena dengan ada gawai sebenarnya banyak fungsi, mungkin nikahkan anaknya, mungkin bahas ini tunangan, mungkin ngasah gigi, mungkin mandi anaknya ke sungai, mungkin cari jodoh di gawai. Ada cari jodoh juga. Ada, mungkin dia saling komunikasi, diskusi bagaimana padi bapak, apakah gagal atau tidak, ataukah kalian bahagia tidak tahun ini, apakah kalian sengsara tidak tahun ini. Jadi silaturahmi kalau zaman kita sekarang. Jadi itu fungsi gawai. Kemudian dia fungsi gawai juga mengucapkan terima kasih kepada penguasa alam yang telah memberikan rezeki gitu. Jadi kearifan lokal itu sulit, kita harus dicoret, itu sulit. Tapi menurut saya gini sih Pak. Ya. Kearifan lokal itu kan penyebutan kepada adat istiadat dan budaya lah ya. Ya. Kali ini adat istiadat atau budaya yang terkait dengan bercocok tanam lah ya kan. Bercocok tanam, setelah panen kemudian ada gawe dan seterusnya ya. Saya pikir nanti kalau misalnya nih Pak ya, kemudian sudah ada teknologi dihadirkan, ya budaya itu akan berubah. Betul. Ya. Orang akan lebih memilih yang berteknologi ya, karena itu akan lebih murah, lebih mudah begitu. Nah itu saya pikir otomatis budaya sudah berubah, kearifan lokalnya sudah berubah menjadi ya yang berteknologi tadi. Ya. Saya pikir begitu. Ya. Nah terus saya pengen menyampaikan gini juga Pak. Kalau tentang yang ditanyakan Mas Eka tadi ya terkait dengan perusahaan lah ya. Saya pikir perusahaan itu ya sudah ada aturan yang mengikatnya lah. Kalau yang kemarin saya ngobrol-ngobrol itu ketika ditemukan perusahaan yang melanggar, yang membakar itu tadi, itu langsung pidana. Kalau masyarakat yang melanggar itu sanksi adat lah gitu. Atau bukan hukum positif ya, tapi melanggar bukan perda pergub atau perbub ya. Itu diarahkan kepada sanksi administrasi atau hukum adat lah begitu. Nah terlepas dari itu semua, saya melihat begini Pak. Jadi bahwa ada perseteruan yang belum selesai menurut saya. Betul. Ya. Antara orang yang berkehendak membakar dengan orang yang berkehendak memadamkan. Yang memadamkan itu pemerintah dan aparat. Ya. Kemudian yang peladang ini ingin membakar. Kenapa? Ini masing-masing punya alasannya. Kalau pemerintah dan aparat ya karena memang faktanya begitu. 97, 2015, 2019 asap itu sampai ke luar negeri lah. Orang luar negeri juga sampai protes kan. Nah sementara di pihaknya peladang ini, dia juga ya baru itu yang bisa dikerjakan gitu. Betul. Artinya pola pikirnya adalah bagaimana menyuburkan tanahnya kan. Betul. Nah dia nggak punya bahan yang untuk menyuburkan, yaitu pupuk kan Pak. Betul. Kalau mau beli berapa harganya sekarang kan itu. Pak Limbe kan tahu lah, ya, kepala desa juga petani juga. Nah jadi kalau ternyata masyarakat ini butuh tanahnya subur, kemudian jalan yang saat ini bisa dilakukan hanya membakar karena mudah dan murah, dia nggak bisa beli yang lebih mahal dari itu. Nah sementara si pemerintah dan aparat memberi jawaban dengan pemadaman, ya itu nggak menyelesaikan masalah menurut saya. Betul. Nah jadi gimana lah kira-kira menurut Pak Limba itu jalan tengahnya bagaimana gitu? Masyarakatnya harus bagaimana gitu? Karena di pergub dan perbub itu membolehkan ya 2 hektar. Yang penting di bawah 2 hektar ya, atau maksimum 2 hektar. Itu pun dalam situasi status keadaan yang seperti sekarang
Kan sekarang status keadaan siaga nih. Ya, Itu masih boleh, Pak, itu. membakar. Ya, Nah, tapi dari pemerintah dan aparat itu tidak boleh sama sekali Ya. atau zero fire hotspots Mm. ya. Nah, ini kan bertentangan. Menurut Pak Limba bagaimana? Sebenarnya Pak, orang Dayak sebelum 97 itu sudah sangat was-was juga. Jadi sebelum bakar dia ngumpulkan tetangga dulu minimal 5 sampai 10 orang. Kemudian dibikin sekat api, Ya. siapkan air pakai can. Dia membakar tidak sembarangan. Berdasarkan arah angin, berdasarkan suara petir. Suara petir pertama itu kode bahwa 3 hari ke depan akan ada hujan di daerah kamu. Oh gitu. Nah, ada suara petir. Kemudian macam ini hujan lokal. Hujan lokal berarti ada kode. Karena mungkin Tuhan bilang saya akan ngasih kode petir. Ada guntur. Wah, ini tidak lama lagi hujan, gitu kan? Nah, mereka ada siap-siap mulai bakar dengan 5-6 orang. Soalnya kalau dia tanpa bawa kawan merembet ke kebun orang, nggak ada ampun lagi. Tolong tanaman saya diganti, gitu. Itu hukumnya jelas. Berarti tidak sembarangan juga orang Nggak bakar. sembarangan, ya. Kemudian bakar dia tetap jam 4 jam 5 sore. Nah, dan setelah dia tahu kode petir, kode guntur, bahwa 3 hari kemudian ada hujan, berarti asap pun tidak terlalu banyak. Begitu, itu kodenya. Dia membakar sembarangan, resiko ya bisa dituntut orang, bisa disembelih orang. Adat lah paling. Ya, karena merembet ke sana sini, jadi tidak sembarangan, gitu. Ya kalau misalnya ditawarkan dengan metodenya Pak Limba itu tadi, Ya, apakah di sana di desa Pauh Benua itu, desanya Bapak itu ya. semuanya memang sudah seperti itu? Masih ada yang bakar, cuma aturan 2 hektar jam 5 sore. Itu peraturan bupati begitu. Jadi ya tetap karena kiri kanan dah karet semua, banyak karet. Dia juga tidak mau istilahnya bunuh diri, Ya. bakar sembarangan. Bahkan sampai jam 10 malam dijaga. Jam 10 malam dijaga, mungkin ada merembet ke kayu-kayu lapuk itu kan, Ya. dijaga. Jadi sangat takut dengan api. Kita nih Pak belum tahu detail benar nih dari tadi di pembahasan. Oh, Bagaimana sih coba dari metodenya Pak Limba itu menggantikan apa tadi? abu. Abu. Membakar. Ya, Membakar. Begini, gimana Pak. sekarang lebih baiknya kayak gimana gitu sesuai dengan Kalau memang mereka masih maksa membakar, silakan. Kalau bagi saya jam 5 sore peraturan bupati, tetapi dengan memperhatikan istilah tadi, ada petir, ada guntur, arah angin. Kemudian kalau mau hujan kan macam tadi kan, anginnya kuat. Itu enggak boleh. Kalau ada petir guntur, hari ini ada hujan ringan. Istilahnya mungkin Tuhan bilang di kecamatan ini akan saya jatuhkan hujan sedikit. Nah, di kecamatan lain udah boleh bakar. Karena kalaupun merembet tapi tidak sampai 3 hari. Karena bakalan ada hujan di daerah di kecamatan si A si B gitu, Pak. Ya itu cara yang seperti itu. Ya. Mungkin yang ditanyakan Mas Eka ini metode yang Ya. yang seharusnya yang Bapak punya itu. Ya. Ya. Itu kan tanpa memang orang-orang yang dulu menjalani seperti itu. Ya. Nah, Pak Limba kan menawarkan Ya. ada teknik saya yang kemudian tidak dengan membakar. Ya. Nah, terus bagaimana? Kalau kita sama-sama mau menyadari dan kita belajar, kita kan tetap mengapa orang Dayak beladang pindah? Itu ada sebab. Mengapa harus 6 bulan? Ada sebab. Mengapa harus sama-sama bakar? Ada sebab. Dengan versi saya tadi, kita netap dengan lahan yang kita olah, kita hidupkan dulu rumputnya, dipotong-potong kecil-kecil sampai 1 meter 2 meter kayu. Ya. Nah, dilapukan. Oh, tadi itu ya dilapukan. Nah, dilapukan, kemudian hidup gulma hidup disemprot. Setelah permukaan tanah nampak ya kita tanam. Kita tidak bakar. Mungkin kalau dekat jalan raya kayunya bisa dijual ke pengrajin tahu atau yang goreng aspal.
sehingga kayu-kayu enggak banyak lagi di lahan. Pak, tadi Bapak ada mengaitkan dengan tanam pohon karet ya. Ya. Nah, itu fungsinya apa tuh, Pak? Dengan kita tanam karet, berarti kan kita nanam karet di semak-semak yang kita tebas tapi tidak dibakar, bisa gitu, Pak. Bisa tanpa dibakar. Setelah disemprot terus-menerus, dia kan kayu udah lapuk. Kayu lapuk, tinggal kita geser aja kayu-kayu yang lapuk tadi. Setelah permukaan tanah nampak ya kita tanam padi. Fungsinya pohon karet itu, Pak, maksudnya apakah pohon karet itu jadi alternatif berkaitan dengan kesuburan tanah juga, atau itu termasuk tanaman cadangan atau kayak gimana? Tanaman cadangan, mereka bakar kan nanam padi, udah tuh tanam karet biasa gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi dibakar. Setelah panen, setelah padinya panen toh? Iya betul. Nah, baru ditanam karet ya. Tanam karet. Terus dia pindah lagi. Pindah lagi. Gitu, bakar lagi. Tetapi dengan prediksi saya, silakan tebang tebas setelah rantingnya busuk dengan tidak dibakar, Ya. tanam karet dulu, gitu, Pak. Ditanam karet dulu. Nah, setelah tanam karet dulu, kan kita sering ke kebun. Kita injak, kita semprot. Kalau memang niat nanam padi ya geser. Oh, yang Disapu tadi lah istilahnya ya, kan, ya. daun-daun disapu. Kalau memang masih tebal. Karena tanahnya kemudian sudah mendapatkan unsur hara lah ya dari pembusukan tadi toh. Dari pembusukan sebagian ya. Kalau memang niat nanam padi, gitu kan. Setelah tanah nampak, tahun kedua busuk semua. Itu semprot, busuk ya tanpa bakar. Gitu kan. Tahun pertama bakar ringan misalnya. Berarti tidak berpindah lagi ya? Tidak berpindah lagi. Cuma kendalanya biji rumput banyak. Tahun kedua, ketiga, keempat itu biji rumput makin nambah. Nah, jadi masyarakat dihadapkan gulma dengan padi itu sama-sama tumbuh subur. Nah, itu maka dia harus pindah, harus bakar lagi. Ya. Tetapi dengan saya temukan permula bakar ringan tahun pertama, karena kan dipotong-potong halus. Ya. Bakar ringan, dia tumpuk-tumpuk bakar, jadi tidak satu hamparan tuh dibakar total, tidak. Bertahap ya? Bertahap. Bakar ringan artinya. Ditumpuk, bakar, jadi dia tidak banyak menimbulkan asap. Gitu. Ya artinya tumpukannya kecil-kecil enggak? Kecil-kecil. Ada. Kalau Bapak ini kan menemukan resolusi baru lah ya mungkin di dunia pertanian. Ada enggak yang Bapak temukan lagi, Pak, yang mungkin yang sebelumnya belum jadi pengetahuan petani yang lain gitu? Apa Bapak pernah menemukan apa gitu bahwa ini ada alternatifnya kayak gini, ini ada alternatifnya kayak gini? Kalau untuk lahan sawah disemprot, busuk, diinjak, bisa ditanam. Lahan sawah? Lahan sawah yang rumput-rumput rendah itu kan sawah kan tidak bisa tinggi. Ditebang tebas, disemprot, nanti kan bisa diinjak. Diinjak-injak ataupun dipotong-potong atau digilas pakai drum, bisa langsung tanam. Tunggu udah busuk. Bisa. Itu menurut Bapak emang biasanya kayak gimana? Mereka langsung tinggalkan gitu atau kayak gimana? Udah panen 6 bulan ya tinggal. Padahal masih bisa ditanam lagi. Masih bisa. Gitu. Cuma mereka khawatir enggak subur gitu, Pak. Tetapi dengan tanpa bakar, saya punya solusi, ada 5 jenis cara memperlakukan benih padi. Ada 5 cara. Pertama, benih padi itu direndam dengan zat perangsang tumbuh. Zat perangsang tumbuh. Zat perangsang tumbuh atau JPT supaya tumbuhnya serentak karena tidak ada abu. Itu ada jualannya memang? Ada. Kemudian benih padi direndam dengan fungisida supaya tidak ada bercak daun, daunnya tidak belang-belang, kena cacar. Itu zat fungisida namanya. Kemudian dicampur dengan insektisida. Insektisida itu supaya biji padi tidak disukai oleh serangga di atas tanah. Ya. Serangga-serangga yang di atas tanah. Nah, kemudian dia dicampur dengan bakterisida. Bakterisida itu untuk mencegah serangga-serangga di dalam tanah. Itu. Ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Ya. Semua dicegah semua. Yang kelima, benih padi dioplos dengan pupuk SP36. Super fosfat 36%. Itu untuk memberikan nutrisi
di lubang tanam pada saat padi mau kecambah. Begitu. Jadi yang 5 cara tadi itu masing-masing ya? Dicampur pada saat dicampur semuanya? dicampur. 5-5-nya itu? Ya. Oh. Tetapi yang kelima itu pada saat kita mau nanam. Ya, gitu. ya. Tetapi tidak semua pupuk yang bisa dicampur karena bisa basah di tangan. Basah di tangan. Jadi waktu ibu-ibu benih nanti pupuk itu cair kena keringat kita di kebun, di lapangan. Ibu-ibu ngomel gitu lah. Ya. Jadi ngomel. Jadi konsep itu tidak usah dipakai pada saat kita oplos dengan benih. Tetapi pupuk itu diberikan pada saat kita lihat tanaman mana yang kurus, gitu kan, kita tabur kan, mungkin waktu nabur kan nggak makan, nggak merokok gitu kan, jadi tanaman itu bisa maksimal tumbuh tanpa harus dibakar, tanpa ada abu bakaran. Kekhawatiran petani itu nggak ada abu, nggak subur, ya itu. Ya artinya memang pada intinya petani itu membutuhkan pupuk Pak ya. Ya, membutuhkan pupuk dan penyuluhan dari pertanian terus menerus. Ya. Pak, tadi Bapak sempat bahas kalau prospek yang lebih besar itu justru tanaman cabai, Pak ya? Ada lagi yang lebih bagus lagi. Apa tuh? Cuma cabai kena penyakit cacar di sini. Tingginya bisa 2 meter tanpa cangkul, tanpa harus dicangkul. Cabai. Teori pokak yang diikuti. Lihatlah tanaman cipoka itu. Ya. Tanpa dirawat, tanpa dipupuk bisa tumbuh bagus sampai 2-3 meter. Cabai terong tirulah seperti itu bisa itu saya praktekkan, berhasil. Memang betul bisa cabai itu sampai 2 meter bisa 2 meter itu segini 2 meter 2 meter. Jadi itu hasilnya sampai banyak juga ya. Umurnya berapa tahun kalau cabai itu? Umurnya kalau kita pangkas bisa lebih dari setahun, bisa 1,5 tahun 2 meter itu? Iya. Itu. Jadi kalau tanah kita nih panennya naik tangga dong? Panennya direbahkan, dipetik itu ya. Semakin jarang semakin bagus karena akarnya dapat nutrisi yang cukup. Oh, gitu. Akar cabai. Pohon cabai itu harus jarang gitu ya? Jarang. Cuma agar itu akarnya bisa cari unsur hara. Cabai di sini kena penyakit cacar. Cacar itu berarti kayak gimana tuh? Anthracnose, bahasanya Coledotrichum capsicii. Itu bahasa Latinnya, jenis penyakitnya itu yang menghantui petani cabai di Sintang. Di Sintang keseluruhan atau di Kalbar. Terus ngatasinnya bagaimana? Dia bibit yang tahan terhadap penyakit anthracnose, kemudian tanamnya jarang, kemudian semprot dengan fungisida sistemik 3 hari, kontak 3 hari, berselang-seling. Seminggu 2 kali nyemprot, kontak dan sistemik. Itu setelah sudah tumbuh ya? Setelah dia keluar buah. Oh gitu. Ya itu. Berarti sudah 2 meter? Setelah keluar bunga, menjelang buahnya masih muda-muda, itu semprot. Itu cabai rawit Pak? Cabai rawit, ya. Ya biasanya yang kita lihat itu hanya 1 meter lah ya, atau kurang dari 1 meter gitu loh. Cabai kalau mau awet, dari tanaman cabai masih bayi di bawah 25 hari, itu kalau bisa sama dengan terong, jangan sampai ada satu pun akarnya lecet atau infeksi. Akar cabai dengan terong. Nah, terus caranya gimana? Ya sebisa mungkin pakai pot polybag kecil atau daun pisang yang kita bikin pot kecil, atau dari ada tempat semaian khusus. Oh, artinya bibit itu jangan dicabut semaian. Di persemaian terus dicabut itu tanam jangan ya. Itu gagal. Banyak layu. Karena akarnya infeksi. Mungkin karena cuaca kan itu, ataupun akar serabutnya terlalu dangkal. Jadi di situ menyebabkan jamur, layu bakteri, Fusarium namanya. Ya. Itu. Terus gini Pak, lahan di Kalimantan itu apakah memang beda ya dengan daerah lainnya ya? Kalau untuk Kalimantan, Pulau Kalimantan hampir sama tanahnya. Enggak, artinya kan ada ini orang dari luar Kalimantan kemudian datang. Iya. Terus di sini bercocok tanam, apakah mereka memang membawa teknologi dari tempat asalnya sana atau bagaimana? Iya. Kalau teori dari sana ditanam ke sini banyak gagalnya. Maka
mungkin maaf ya, PPL kadang-kadang malu dia jadi petani. Gitu. Kenapa? Karena teori yang diadopsi teori Pulau Jawa. Sekali nyangkul di sini, wah, nggak bisa, gitu. Nggak bisanya karena? Nggak bisa panen. Lah, Karena kenapa? dia harus memahami dulu intensitas sinar matahari, perkembangan hamanya berapa hari, ulatnya berapa hari, gitu kan. Ilmu tanah pasir gimana, tanah kuning gimana, tanah gambut gimana. Itu harus dicarikan formulanya untuk menyuburkan tanah itu. Kalau mereka asal bawa teori dari Jawa ke sini gagal. Gitu. Apa faktornya tuh yang biasa nyuruh gagal tuh? Apa karena tekstur bukan suhu sih, apa ya? Keadaan tanah di Jawa dengan Kalimantan kan udah jelas beda ya, Pak, ya? Beda. Kalau Ya. di sana kan banyak gunung Merapi. Gunung Merapi ya. Oh iya, di Kalimantan nggak ada, Nggak gunung ada. berapi nggak ada, makanya tanahnya tidak Tidak sesubur, sesubur, ya, ya. ya, tidak sesubur yang ada gunung Ya, berapinya betul. ya. Ya. Nah, Jadi- berarti mengakalinya yang menyiasatinya seperti tadi ya, menggunakan apa namanya? Pupuk kandang dan kimia. Pupuk kandang dan kimia. Jadi Enggak, masalahnya kan pupuk kimia itu kan masyarakat banyak nggak mampu beli, Pak. ya. Nah, terus gimana? Hanya pupuk kandang saja berarti? Karena mereka- yang pembusukan tadi? Nah, itu kendala tadi karena tanahnya kurang subur, mereka harus perlu abu. Sangat perlu abu. Jadi Ya, maka harus masalahnya bakar. sekarang cenderung tidak boleh membakar. Ya. Nah, kira-kira bagaimana? Solusinya sekarang sudah banyak POC. Bahkan di Sintang yang digagas oleh TNI Kodim kan, ada bikin POC sendiri, pupuk organik cair Ya. yang dibikin untuk memberikan makanan tanaman itu lewat daun. Memberikan makanan lewat daun. Lewat daun tanpa lewat tanah. Oh, Gitu. Bagaimana itu? Nggak disemprotkan tanaman lewat disemprot. atas. Oh, Jadi POC tadi itu. POC. Yang saya tahu itu disiramkan di tanahnya, Pak. Disiram boleh, disemprotkan juga boleh. Oh, Yang saya tahu POC itu Belanda, Pak. oh Itu VOC. pupuk organik cair. Nah, itu. Enggak, jadi itu, Pak, apa namanya yang ya itu sebetulnya kan kita kerjasama juga dengan Dinas Pertanian. Kan? Iya. Jadi kalau versi saya itu begitu. Jadi Iya. hal pertama yang harus dilakukan adalah membenahi media tanam, Betul. yaitu tanah tadi tuh. Ya. Kok ternyata di Kalimantan ini nggak ada gunung berapi, maka tanahnya relatif tidak subur toh. Ya. Nah, akhirnya ditawarkanlah biochar itu, Ya. arang itu kan. Ya. Kenapa dipilih arang? Karena yang pertama setidaknya ada keuntungannya begini. Yang pertama, arang itu punya rongga. Ya. Nah, rongga itulah yang kemudian nanti akan jadi rumah tinggalnya mikroorganisme di tanah. Ya. Yang nanti dia akan memproduksi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya. Keuntungan kedua, pakai apa namanya biochar itu atau arang itu, arang ini tidak mengalami pelapukan lanjutan, Ya. sehingga dia bisa tetap ada walaupun 200 juta tahun, Ya. kan gitu. Itu mungkin seperti batu bara lah mungkin itu. Ya. Nah itu, nah terus itu membenahi media tanam. Nah yang berikutnya, setelah media tanam terbenahi, diberikanlah nutrisinya. Ya. Nutrisinya yaitu POC tadi. POC itu dihasilkan tanpa membakar, Ya. yaitu apa namanya bahan-bahan alam itu daun-daunan, terus buah-buahan, Ya. itu dibusukkan, dicampur air, dicampur gula dan seterusnya. Jadilah itu apa namanya pupuk organik toh. Pupuk organik. Nah ada empat jenis itu. Nah terus terakhir juga kalau menghindari hama dan penyakit adalah masih alami juga namanya pestisida nabati. Yang unsurnya yang dipilih adalah yang sifatnya pahit rasanya ya. Ya. Terus kemudian panas, Bau. terus baunya tajam. Ya. Kan itu Pak. Ya. Nah ini yang mungkin ya kita selaras lah Pak ya. Ya. Pak Limba juga kan arahnya tanpa membakar. Kita juga seperti itu. Kita sudah buat apa namanya percontohan lah ya untuk bisa kita kabarkan ke Ya. masyarakat. Itu masyarakat. Nanti berarti kalau misalnya kita bisa yakinkan masyarakat sudah menggunakan itu semua, berarti kalau ada yang membakar itu bukan masyarakat lagi. Ya. Entah betul. siapa kan Ya. itu.
Kan gitu. Pak tadi Bapak ada sempat bahas tentang cangkok rebung kan Pak? Ya, Itu gimana tapi tuh, Pak? sebelum cangkok rebung saya ingin memberikan metode kita ngetes kesuburan tanah lewat aplikasi pupuk yang ada di Sintang.